Assalamualaikum. Hai, nama gue Fadila Khairunisa dengan NIM 2238014. Dan gue Fatma Sari dengan NIM 2238021. Hai, apa kabar teman-teman? Salam sehat untuk kita semua. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Yuk kita simak materinya bersama-sama. Baik, tujuan pembelajaran materi ini, kita diharapkan mampu menjelaskan pengertian praaksara dan mengidentifikasi jenis-jenis manusia purba di Indonesia, menjelaskan kehidupan manusia pada masa praaksara. Nah, pernahkah kamu berpikir dari mana asalmu, bagaimana bentuk awal manusia, lalu bagaimana kehidupan masa praaksara berlangsung, serta sampai kapan masa praaksara itu berlangsung? Yuk temukan jawabannya dalam pembahasan materi ini. Nah, yang pertama kita membahas pengertian praaksara. Masa praaksara atau juga yang disebut masa nirleka adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Manusia yang diperkirakan hidup di masa ini adalah manusia purba, teman-teman. Pada masa ini, kita tidak dapat mengetahui sejarah serta kebudayaan manusia melalui tulisan. Satu-satunya sumber untuk mengetahui kehidupan manusia purba hanya melalui peninggalan-peninggalan mereka yang berupa fosil, alat-alat kehidupan, dan fosil tumbuh-tumbuhan maupun hewan yang hidup dan berkembang pada masa itu. Masa praaksara berlangsung sangat lama, yaitu sejak manusia belum mengenal tulisan hingga manusia mulai mengenal dan menggunakan tulisan. Masa manusia mengenal dan menggunakan tulisan disebut masa aksara atau masa sejarah. Masa praaksara di Indonesia berlangsung sampai abad ke-3 Masehi. Jadi, pada abad ke-4 Masehi, manusia Indonesia baru mengenal tulisan. Hal ini dapat diketahui dari batu bertulis yang terdapat di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Lalu, bagaimana cara masa praaksara dapat diketahui hidup di Indonesia? Terdapat benda-benda kuno yang menjadi bukti bahwa manusia dan hewan pernah hidup di masa lalu. Biasanya, peninggalan sejarah itu ditemukan oleh para ilmuwan atau bahkan jika orang biasa yang tidak sengaja menemukannya. Benda-benda peninggalan sejarah itu bisa berupa fosil ataupun artefak. Fosil merupakan sisa atau jejak binatang maupun tumbuhan di masa lalu yang terawetkan di bumi. Fosil merupakan sumber informasi primer tentang sejarah kehidupan di bumi. Bagian organisme yang terfosilkan biasanya adalah bagian tubuh yang memiliki jaringan keras, seperti tulang, gigi, dan cangkang. Fosil biasanya ditemukan di dalam batuan sedimen atau batuan endapan. Melalui berbagai proses kimiawi dan fisika di dalam bumi, bagian tubuh organisme tersebut berubah menjadi semakin keras hingga akhirnya membatu. Yang kedua, artefak. Artefak adalah benda-benda arkeologi atau benda peninggalan bersejarah, meliputi semua benda yang dibuat maupun dimodifikasi oleh manusia yang bisa dipindahkan. Misalnya seperti alat-alat batu, tulang, logam, gerabah, prasasti lempeng, dan masih banyak lainnya. Manusia masa praaksara di Indonesia. Berdasarkan hasil penemuan dan penelitian oleh para ahli, berikut merupakan jenis manusia purba di Indonesia yang hidup pada masa praaksara. Yang pertama, manusia purba Meganthropus paleojavanicus, yaitu manusia purba yang besar dan tertua di Jawa.
Manusia purba ini memiliki ciri tubuh yang kekar, diperkirakan sebagai manusia purba yang paling tua di antara manusia purba yang lain. Meganthropus paleojavanicus ditemukan di Sangiran, Sukarta oleh von Koningswald pada tahun 1936 dan tahun 1941. Yang kedua, manusia purba Pithecanthropus, yaitu manusia kera. Fosil Pithecanthropus ditemukan di beberapa tempat, di antaranya di Perning, Trinil, Sangiran, Nandong, dan Kedung Brubus. Diperkirakan manusia jenis ini hidup antara 30.000 sampai 2 juta tahun yang lalu. Pithecanthropus terdiri atas 3 jenis, yaitu Pithecanthropus mojokertensis, Pithecanthropus erectus, dan Pithecanthropus soloensis. Yang ketiga, manusia purba Homo. Menggunakan sebutan Homo karena manusia purba ini telah memiliki kebiasaan yang hampir mirip dengan manusia modern saat ini. Mereka telah mengerti berbagai kegiatan dan disebut juga sebagai makhluk ekonomi. Jenis manusia purba Homo terdiri atas Homo floresiensis, Homo wajakensis, Homo soloensis, dan Homo sapiens. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang corak kehidupan manusia pada masa praaksara. Berdasarkan perkembangan kehidupannya, masyarakat praaksara terbagi menjadi 3 masa, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan, yaitu masa kehidupan manusia prasejarah yang bertahan hidup dengan berburu binatang dan mengumpulkan makanan dari alam. Masa ini juga sering disebut dengan food gathering. Masa yang kedua adalah masa bercocok tanam, di mana periode dalam sejarah ketika manusia purba mulai mengenal pertanian dan beternak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masa ini merupakan tonggak penting dalam evolusi manusia. Masa yang terakhir adalah masa perundagian. Masa ini dikenal sebagai zaman logam karena pada masa ini manusia sudah mulai mengenal dan memanfaatkan logam untuk membuat berbagai keperluan sehari-hari, mulai dari alat pertanian, peralatan upacara, hingga senjata. Pada masa ini, peradaban manusia sudah lebih maju dibandingkan masa sebelumnya, dengan adanya pembagian kerja dan perkembangan teknologi yang pesat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem kepercayaan manusia pada masa praaksara. Yang pertama adalah sistem animisme. Sistem animisme adalah kepercayaan yang memuja nenek moyang atau makhluk halus. Karakteristik manusia praaksara yang menganut kepercayaan ini adalah mereka yang selalu memohon perlindungan dan permintaan sesuatu kepada roh nenek moyang, seperti meminta kesehatan, keselamatan, dan lain-lain. Yang kedua adalah dinamisme. Dinamisme adalah kepercayaan terhadap benda-benda tertentu yang dianggap memiliki kekuatan supranatural seperti pohon atau batu besar. Unsur dinamisme lahir dari ketergantungan manusia terhadap kekuatan lain yang berada di luar dirinya. Manusia pada masa praaksara ini memiliki banyak keterbatasan sehingga mereka membutuhkan pertolongan dari benda-benda yang dianggap mampu memberi keselamatan. Dan yang terakhir adalah sistem totemisme. Totemisme adalah sistem kepercayaan yang menganggap bahwa binatang atau tumbuhan tertentu memiliki kekuatan supranatural untuk memberikan keselamatan atau malapetaka kepada penganutnya. Manusia, masa praaksara yang menganut kepercayaan totemisme, cenderung mengeramatkan binatang atau tumbuhan tertentu sehingga mereka tidak diperbolehkan mengonsumsi binatang atau tumbuhan tersebut.